menghukum sebelum memastikan ianya adalah mencerminkan kepribadian kita. Macam kita ini termasuk orang yang macam mana? Yang dia memiliki kepribadian sebagai seorang manusia terlepas daripada agama, cukup dengan akal fikiran saja. Adakah kita ini kita punya telinga ini atau kita punya mata ini macam sampah sehingga apa saja yang kita tengok kita masuk terima bulat langsung kita buat? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ya Rasulullah? Hadhihi sabili, aku mengajak aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Setelah diceritakan tentang orang-orang yang tak mau menggunakan akal fikirannya untuk bertafakur, lalai daripada Allah, dan menceritakan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah, menceritakan orang-orang yang merasa aman dan selamat daripada turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lawan daripada kesemua itu. Apa lawan daripada semua itu? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya Rasulullah? Mengajak manusia ingat kepada Allah. Hadhihi sabili, ini jalanku. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad, ini jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada dengan menggunakan wasilah apa saja untuk mengajak kepada Allah, selagi wasilahnya itu adalah hal yang halal, hal yang tidak dilarang, maka ianya adalah bahagian daripada dakwah. Mengajak manusia kepada Allah melalui teknologi, ianya adalah bahagian daripada dakwah. Mengajak manusia dengan menghantarkan poster-poster yang bermanfaat untuk mengingatkan kepada Allah, ini adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia dengan menghantarkan bantuan makanan kepada orang-orang yang susah sambil diingatkan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat dengan sahabat untuk sama-sama kita mendatangkan manfaat di dalam agama yang membawa kita mendapatkan pahala dari Allah, bahagian daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luasnya bidang dakwah, ianya tidak terhad kepada mimbar untuk menjadi tempat berdakwah, ianya tidak terhad kepada masjid untuk menyampaikan ceramah, ataupun terhad kepada tulisan buku-buku untuk menyampaikan ilmu. Tidak terhad kepada itu. Ruang dakwah sangat luas sekali untuk menggolongkan manusia dalam golongan orang. Da'i, pendakwah, adalah bila mana menggunakan skill yang diberikan, al-maharah, kemahiran yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Dengan demikian masing-masing boleh untuk menjadi dai, boleh menjadi pendakwah, tapi tidaklah dia menjadi pendakwah dalam segala bidang. Kalau dia bidangnya dalam kedokteran, jadilah pendakwah dalam bidangnya. Ubati si orang sakit ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan kalau kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dokter yang hanya bidangnya dalam kedokteran, jangan bicara usul fiqah kalau dia tak paham usul fiqah. Jangan bicara mustalahul hadis kalau tidak paham mustalahul hadis. Jangan bicara tentang ilmu tafsirul Quran kalau tidak paham dalam ilmu tafsirul Quran. Demikian juga orang yang dia pakar dalam ilmu hadis, tafsir dan seumpamanya, ingin berbicara tentang kedokteran, jangan bercakap kalau bukan bidangnya dan tidak mengerti.
sehingga tidak mengait-ngaitkan hal-hal yang terkait dengan saintis yang dia tidak mengetahui selok-beloknya dengan hadis atau dengan Quran yang yang belum dapat dipastikan adakah penemuan-penemuan itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran ataupun tidak. Dengan demikian, qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Hanya Nabi saja ke? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa yang mengikuti Nabi? Orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang manajemennya, terapkan bidang itu untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Dalam bidang perekonomiannya pun juga demikian. Dalam bidang perniagaannya pun juga demikian. Jadilah bisnismen yang jujur. Jadilah peniaga yang amanah. Jadilah seorang pekerja staf kaki tangan di mana saja yang menjadi khalifah, yang menjadi contoh mengingatkan kepada orang lain. Ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang keluar daripada rumahnya mencari rezeki sebagai tanggung jawab menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sebagai cleaner, walaupun sebagai tukang sampah, walaupun sebagai security guard, walaupun sebagai apapun juga, kalau dia gunakan tugasannya itu karena Allah dan menunjukkan kepada manusia ini adalah tugasan yang diperintahkan dalam agama untuk mengingatkan orang lain akan tanggung jawabnya kepada Allah, maka dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dakwah kepada Allah tidak terhad kepada mimbar, tidak terhad kepada ceramah, tidak terhad kepada tazkirah, tidak terhad kepada tulisan-tulisan buku yang dijual, tidak terhad kepada artikel yang dimuat di mana-mana majalah atau di mana-mana website. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta dengan doa itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Bukankah dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang dakwahnya hatta binatang. Macam mana binatang boleh berdakwah? Ada binatang berdakwah. Macam mana? Adakah binatang itu ceramah di atas mimbar atau di masjid? La. Binatang itu tak ceramah. Binatang itu hanya tunjuk saja kepada orang yang mempunyai tugas untuk mengislamkan orang lain, untuk berdakwah kepada orang lain. Binatang itu hanya bagi informasi saja. Dalam surat An-Naml Allah SWT bercerita tentang burung hudhud. Katanya, ahattu ma lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Mengatakan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Allah, aku ada info yang kamu tak tahu. Saya ada info, kata burung hudhud. Bagi tahu kepada aku ada informasi yang kamu tak tahu. Informasi ini tentunya ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Kalau tidak, untuk apa diberitahu kepada Nabi Sulaiman? Aku datang daripada negeri Sabak dengan berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Di situ ada komuniti masyarakat dipimpin oleh seorang perempuan menyembah kepada matahari, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahulah infonya. Kata Nabi Sulaiman, aku nak tengok dulu, engkau punya info ini betul atau tidak. Nabi Sulaiman mengukur berita yang datang daripada burung hudhud yang tak ada naluri pada seekor burung untuk menipu, bukan macam manusia. Tak ada burung tipu. Fitrahnya sudah bersih, bukan seperti manusia ada hawa nafsu. Tapi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi info, supaya kita berhati-hati menyikapi khabar, untuk memastikan sebelum diyakini apatah lagi disebarkan. Yang banyak berlaku di zaman sekarang ini adalah orang menjadi korban informasi. Dengar katanya fulan bin fulan ini tak betul, sesat. Oh, tulis buku fulan bin fulan sesat. Atau keluarkan dalam statement punya Facebook. Apalagi zaman sekarang, dunia di atas jari katanya. Ya Allah. La, dunia bukan di atas jari. Dunia adalah amanah daripada Allah dalam hati anda. Untuk menyikapinya dunia ini sebagai apa? Mazratul akhirah, sebagai tempat untuk kita meraih kebaikan di akhirat, atau sebaliknya.
Fahimtum? Walihada kata burung hudhud mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan, sananzur asodakta am kuntum minal kadhibin. Aku kena pastikan dulu kau punya berita ini betul ke tak betul. Fahimtum? Kita letak gambar kat Facebook. Gambar itu gambar sesuatu. Orang komen, komen semua. Gambar je. Tanya dulu, ini gambar apa? Apa jadi dengan gambar ini? Supaya kita tidak tergelincir dengan sikap menghukum tanpa memastikan yang dihukum. Dan ianya adalah menggambarkan tentang kepribadian kita. Menghukum sebelum memastikan, ianya adalah mencerminkan kepribadian kita. Macam kita ini termasuk orang yang macam mana? Yang dia memiliki kepribadian sebagai seorang manusia terlepas daripada agama, cukup dengan akal fikiran saja. Adakah kita ini kita punya telinga ini atau kita punya mata ini macam sampah sehingga apa saja yang kita tengok kita masuk terima bulat langsung kita buat? Ataupun kita pikir dulu, kita timbang dulu apa yang kita tengok itu dan apa yang kita dengar betul atau tidak. Jangan jadikan mata kita dan telinga kita macam apa saja kita terima terus kita buat. Allah kasih akal kepada kita untuk berfikir, timbang dulu betul ke tak betul, apa yang nak dibuat betul ke tak betul. Wahakadha, sehingga tindakan kita itu berdasarkan dengan landasan yang betul. Paham dong? Kata Imam Syafi'i ketika ditanya tentang orang-orang yang memaki kepada dia, maki banyak. Katanya, kenapa tak dijawab? Aku tengah pikir, katanya. Jawaban aku ini menguntungkan atau tidak? Tapi kalau tak berfikir, orang maki sekali kita bantai 10 kali. Faham tom? Walihada kata Nabi Sulaiman mengatakan, aku nak tengok berita kau bawa ini betul ke tak betul. Baru bawa dikasih surat, bawa ini surat kepada Malikatu Saba, ratu di mana, di Sabak. Ujung punya cerita, ringkas punya cerita, akhirnya Malikatu Saba, Ratu Saba beriman kepada Nabi Sulaiman. Siapa yang jadi pendakwah di sini? Sebabnya burung hudhud. Untuk apa dikisahkan dalam Al-Quran cerita panjang lebar dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hudhud? Kalau bukan ingin menunjukkan pentingnya untuk menjadi pendakwah. Tak boleh untuk berceramah, jadilah sebab orang dengar ceramah. Tak boleh menyampaikan ilmu, jadilah sebab untuk orang dapat ilmu. Menjemput ke pengajian, ke bagian daripada dakwah juga. Yang kedua, binatang dalam yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pun pendakwah juga binatangnya. Apa itu? Semut. Bahkan dalam Quran pun diberi nama surat An-Naml, surat semut. Padahal ceritanya semutnya sekali itu jenis semutnya. Disimpulkan nama Quran tu, nama surat tu surat semut, walaupun ceritanya hanya sedikit. Apa yang dibuat oleh semut? Semut ini dia satu, jadi sebab manfaat kepada semut banyak. Waqalat namlatun, semut berkata, katakan semut betina. Pun kalau begitu dakwah ini tidak terhak kepada laki-laki. Waqalat namlatun, semut berkata, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hai semut, masuklah kamu ke rumah masing-masing. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya sementara mereka tidak sedar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum mendengarkan kata-kata semut. Di mana semut masa itu? Berapa kecil semut itu dibandingkan dengan Nabi Sulaiman? Suaranya boleh dengar oleh Nabi Sulaiman. Paham bahasa semut. Untuk apa Nabi Sulaiman diajarkan bahasa semut kalau bukan untuk memberikan penjelasan bahwasanya semut yang berkomunikasi dengan bangsanya
ketika semut itu bermanfaat untuk bangsa semut, dikisahkan oleh Allah supaya manusia belajar bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Tanpa mengira agama, tanpa mengira, tak boleh memanfaatkan orang lain, jangan mudaratkan orang lain. Cukup merupakan satu kebaikan bagi seseorang kalau mencegah dirinya daripada berbuat jahat kepada orang lain, hatta tak berbuat baik. Hada mu'min. Al-mu'min man aminahun nas. Orang beriman, orang lain selamat daripada kejahatannya. Hada mu'min, hatta tak berbuat baik. Wa hakadha pendakwah. Semut itu menyampaikan nasihat kepada semut. Semut bukan mukallaf, tapi karena jasanya bermanfaat dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim.